Halo semuanya, selamat datang di Bangga Kencana, informasi kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sering ditanyakan dalam penggunaan portal PK21 atau penggunaan aplikasi PK21 untuk pendataan keluarga. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui username dan password untuk manajer pengelola dan manajer data? Nah teman-teman, untuk manajer data dan manajer pengelola, username dan passwordnya sudah dibuatkan oleh admin provinsi dari BKKBN provinsi wilayah masing-masing. Silakan hubungin admin provinsi. Biasanya username dan password diserahkan ke OPD masing-masing kota. Silakan hubungi OPD masing-masing kota ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui username supervisor? Nah teman-teman, untuk mengetahui username supervisor, kita harus login ke portal pk21.bkkbn.go.id. Yuk kita sama-sama login. Baik teman-teman, ini saya sudah login di portal pk21.bkkbn.go.id menggunakan username manajer data yang saya miliki. Nah, kalau kita ingin melihat di mana untuk mengetahui username supervisor, kita bisa melihat di sini. Di pengaturan, kemudian klik user. Selain bisa melihat username untuk supervisor, kita juga bisa melihat untuk username pendata, username manajer data, dan username manajer pengelola. Kita pilih di sini misalnya role-nya supervisor. Kita klik, kemudian pilih tampilkan. Nah, teman-teman, di sini sudah kelihatan untuk username supervisor yang saya miliki. Saya membina Kecamatan Palaran, ada 5 kelurahan, berarti ada 5 orang supervisor. Dan masing-masing sudah memiliki username-nya dan datanya pun sudah diisi. Ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan role-nya sebagai supervisor di masing-masing kelurahan. Bisa juga kita buka di sini, misalnya kita ingin melihat username sebagai pendata. Nah teman-teman, ini adalah username kader pendata yang sudah saya miliki. Ada banyak sekali ya di sini ya teman-teman ya, sampai halamannya pun banyak di sini, ada 1 sampai 10 halaman. Di sini kita bisa melihat secara umum satu kecamatan, atau bisa misalnya kita lebih spesifik memilihnya misalnya per kelurahan. Di sini saya coba memilih per kelurahan. Saya coba misalnya kita lihat untuk kader pendata Kelurahan Bukuan. Kita tampilkan di sini. Maka dia akan muncul untuk username kader pendata di Kelurahan Bukuan. Untuk Kelurahan Bukuan ada 47 kader di sana, dan kader yang melaksanakannya berarti di sana ada 47 username yang sudah saya buat. Ada datanya, nama, alamat, nomor HP, email, dan role-nya di sana. Seperti itu cara kita melihat untuk username supervisor dan pendata. Nah kemudian ada yang nanya nih, bagaimana cara mengubah username untuk manajer pengelola data, manajer data atau supervisor? Nah perlu diketahui bersama bahwa untuk 3 tadi, manajer pengelola data, manajer data, dan untuk supervisor itu nggak bisa diubah ya username-nya, karena udah ada format bakunya. Yang bisa diubah itu passwordnya, dan untuk mengubah passwordnya, kita login ke portal PK21 menggunakan username manajer data masing-masing wilayah. Di sana ada pilihan untuk ubah password. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana urutan untuk penggunaan portal PK21 bagi manajer data? Oke, yuk sama-sama login lagi. Kita sama-sama belajar di portal PK21. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana urutan menggunakan portal pk21.bkkbn.go.id menggunakan role manajer data, kita akan sama-sama belajar di sini teman-teman. Kita akan login menggunakan username manajer data. Misalnya ini username manajer data yang saya miliki. Saya sudah klik username dan passwordnya, saya sudah ketik. Kita sama-sama sign in. Dan kita sudah masuk ke sistem portal pk21.bkkbn.go.id. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh manajer data adalah kita klik di pengaturan, kemudian kita klik di master wilayah. Kita harus memastikan bahwa wilayah untuk pendataan sesuai dengan wilayah yang dibina oleh manajer data itu sudah sesuai dan sudah lengkap, baik itu kecamatan, kelurahan maupun desa, dan RW-nya ya jika ada RW.
Di sini kita bisa klik di pengaturan, kemudian master wilayah. Nah, di situ sebagai contoh, di sini untuk username manager data yang kita sama-sama login, ini adalah username manager data untuk Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan di Kecamatan Palaran ada 5 kelurahan. Sudah diinput di sini ya. Ada Kelurahan Rawamakmur, Andil Bakti, kemudian Bukuan, Simpang Pasir, dan Bantuas. Ada 5. Berarti sudah pas ya teman-teman ya. Ada 5 di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah memastikan untuk master wilayah di sini sudah rapi, yang selanjutnya adalah yang kita lakukan sebagai manajer data, kita harus memastikan target KK wilayahnya sudah diinput dengan rapi. Kita klik di sini target KK wilayah. Nah, teman-teman, di target KK wilayah, kita bisa melihat bahwa untuk pendataan keluarga di tahun 2021, target KK wilayah yang harus didata oleh kader pendata sekecamatan, targetnya sudah diinput di sini. Misalnya untuk Kecamatan Palaran, targetnya adalah 16.231. Kemudian jika kita buka di masing-masing kelurahan, maka akan kelihatan di sana ada RT-nya, kemudian ada target KK yang harus dicapai. Misalnya di sini kita bisa lihat di Kelurahan Bantuas ada RT 1 targetnya 84, RT 2 targetnya 90, RT 3 targetnya 150, dan seterusnya sampai di 5 kelurahan. Perlu diketahui bersama bahwa untuk input target di masing-masing RT per kelurahan tidak boleh melebihi dari total maksimal jumlah target KK di kecamatan, karena ini targetnya sudah dikunci oleh pusat ya. Ini adalah datanya sesuai dengan data yang verifikasi yang pernah kita kirim beberapa waktu sebelumnya untuk mengetahui berapa jumlah target KK per kecamatan. Nah, bagaimana misalnya ternyata pada saat kader pendata sudah melakukan pendataan, ternyata misalnya di RT 2 ternyata kurang dari 90 jumlah capaiannya, hanya tercapai 75 saja. Berarti nanti kedepannya manajer data bisa merubah ini. Berarti kita kurangi, jangan 90 di sini. Berarti kita kurangi, kalau tercapainya 75, berarti kita ubah menjadi 75. Nah, kemudian kalau kebalikannya seperti apa? Ternyata misalnya kondisinya di RT 1 yang tadinya kita target 84, ternyata di sana malah ada 90 keluarga. Nah, berarti yang di RT 2 tadi yang ternyata datanya ada lebih, kita bisa alihkan ke RT 1. Kita bisa tambahkan di sini. Sehingga data yang targetnya kurang tercapai bisa kita subsidi ke target RT yang datanya ternyata lebih. Asalkan tidak melebihi jumlah target KK per kecamatan yang sudah diisi. Karena ini sudah dikunci oleh pusat ya. Berarti misalnya saya di Kelurahan Bantuas ini ada kader pendata yang ternyata ada yang datanya misalnya lebih, tapi di wilayah yang lain misalnya ada data yang kurang, berarti saya akan subsidi, saya akan menggantikan targetnya, bisa diganti asal tidak melebihi jadi jumlah target KK yang sudah diisi. Begitu ya. Itu untuk tahap kedua. Kita melihat ya, kita memastikan bahwa master wilayahnya dan target KK wilayahnya sudah rapi. Nah, kemudian tahap ketiga yang dilakukan oleh manajer data adalah kita memastikan untuk username dari masing-masing kader pendata sudah diinputkan semuanya. Di sini kita lihat di role pendata. Dan ada berapa kader pendata di sana. Kita akan menginputkan username-nya sesuai dengan jumlah kader pendata. Sebagai contoh, saya misalnya di Kecamatan Palaran ada 170 RT di sana. Berarti saya akan membuat 170 username untuk kader pendata. Tapi kalau misalnya ada kader yang bisa merangkap, satu kader merangkap menjadi mendata 2 RT, maka cukup menggunakan satu username, kita bisa menginputkan 2 RT-nya. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang saya pernah bagi di video sebelumnya ya. Tapi di sini kita coba ulang lagi. Di sini misalnya saya sudah melakukan penginputan username untuk kader pendata di RT 1 Kelurahan Rawamakmur atas nama Sumiati. Di sini kita bisa lihat datanya dari Sumiati, sudah ada username-nya, kemudian ada nama lengkap, nomor telepon,
kemudian wilayah yang didatanya di RT1. Teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwa data yang wajib diisi di sini adalah nama lengkap dan nomor telepon. Kalau untuk email, kalau misalnya kader pendata tidak memiliki email atau kita belum mendapatkannya, ini boleh dikosongkan. Atau kalau misalnya mau diisi email dummy juga silakan. Email dummy itu artinya adalah email yang mengarang. Kita karang, misalnya namanya Sumiati, kita tulis di sini emailnya sumiati@gmail.com, itu bisa silakan. Tapi kalau misalnya bisa mendapatkan email dari kadernya, itu jauh lebih baik. Termasuk juga untuk nick di sini, kalau misalnya kita belum bisa mendapatkannya, sementara dikosongkan dulu tidak apa-apa. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana misalnya untuk kader pendatanya satu orang dia mendata lebih dari satu RT. Nah, di sini kita ambil contoh untuk kader misalnya di Kelurahan Bukuan, ada yang mendata lebih dari satu RT. Kalau tidak salah, ini Ibu Ambar ya, kita coba lihat di sini datanya. Ibu Ambar Wayuningsih adalah kader di Kelurahan Bukuan. Sudah saya tulis namanya, kemudian sudah saya inputkan juga email dan nomor teleponnya, kemudian wilayah yang beliau data. Nah, untuk menambahkan wilayahnya yang akan didatanya, sama ya semuanya di menu tambah wilayah. Di sini, kalau misalnya dia mendata lebih dari 2 RT, maka kita bisa pilih tambah wilayah sampai sesuai dengan RT yang didata. Ibu Ambarwati di sini, Ibu Ambar Wayuningsih di sini akan mendata untuk RT 18 dan RT 20. Berarti saya klik di sini tambah wilayahnya sampai 2 kali. Dia mendata RT 18 dan RT 20 untuk Kelurahan Bukuan. Nah, kalau misalnya sampai 3 RT bagaimana? Ya sama saja. Kita bisa klik di sini tambah wilayah juga. Pilih kelurahannya, pilih RW-nya, kemudian pilih RT-nya yang akan didata. Kemudian kita klik tambah wilayah. Dia akan muncul di sini dan selanjutnya kita bisa simpan atau update user di sini. Begitu caranya untuk menginput data kader pendata jika misalnya dia mendata lebih dari 2 wilayah. Jadi begitu teman-teman, urutan untuk menggunakan portal pk21.bkkbn.go.id bagi manajer data. Yang pertama dilakukan adalah memastikan untuk data di master wilayah ini sudah rapi, kemudian memastikan untuk target KK wilayahnya sudah sesuai, kemudian memastikan bahwa untuk username bagi kader pendatanya sudah diinputkan semua. Sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan portal PK21 untuk melaksanakan pendataan keluarga di tahun 2021. Yuk kita sama-sama sukseskan pendataan keluarga di tahun 2021. Salam PK21, lancar, berkualitas, sukses.